Apabila kita membeli makanan dari toko, pasti kalian tidak asing dengan ini, logo sertifikasi halal. Sebagai negara muslim terbanyak sedunia, sertifikasi ini wajib dimiliki produk makanan. Apalagi, Indonesia adalah konsumen makanan halal terbesar sedunia, bahkan mengalahkan negara-negara Timur Tengah. Meskipun negara kita memiliki konsumen produk halal paling besar, potensi ini justru tak dimanfaatkan produsen dalam negeri. Indonesia tidak termasuk dalam peringkat 10 produsen makanan halal terbesar di dunia. Negara kita bahkan kalah oleh Malaysia yang memiliki persentase muslim jauh lebih sedikit. Lantas, mengapa potensi makanan halal Indonesia tertinggal? Dan apa yang bisa kita pelajari dari negara tetangga kita? Untuk meningkatkan produk halal Indonesia, salah satu cara adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebab 99% ekonomi Indonesia digerakkan oleh usaha ini, termasuk industri makanan halal. Problemnya, pada awal 2019, UMKM bersertifikasi halal baru mencapai 10% saja. Salah satu faktor UMKM halal masih sedikit adalah belum giatnya pembinaan untuk menjaga rantai nilai halal. Artinya, dari bahan baku, alat produksi, sampai kemasan produk UMKM harus bebas dari unsur haram. Sedikitnya industri makanan di Indonesia tersertifikasi halal juga disebabkan oleh minimnya kesadaran produk halal dari konsumen untuk menuntut para produsen. Bahkan, untuk makanan barat, masih sedikit masyarakat yang mempertanyakan kehalalannya. Padahal, pengolahan makanan barat rentan terkontaminasi bahan haram. Western food itu identik dengan liquor. Ini adalah Ena Lubis, Ketua Umum OKOC Halal dan juga konsultan Food and Beverages. Saya punya latar belakang belajar Western food. Di Western food kami sudah terbiasa segala macam steak itu harus direndam dengan liquor. Kalau ikan dengan apa, ayam dengan apa, domba, sapi dengan apa. Penjagaan rantai halal yang masih minim dari produsen dan kesadaran halal yang belum terbentuk dari konsumen Indonesia merupakan kombinasi yang menyebabkan industri makanan halal negeri kita tertinggal jauh dari Malaysia. Malaysia menjadi produsen makanan halal terbesar kedua sedunia karena mereka tahu turis muslim adalah konsumer yang sangat potensial. Turis yang paling boros ngeluarin uang itu turis-turis dari Timur Tengah. Ini yang dilihat oleh pemerintah dari Malaysia dan Singapura. Jadi ketika Anda berkunjung ke Malaysia, makan, ketemu, misalnya karena saya pakai kerudung ya, jadi mereka bisa lihat bahwa saya adalah seorang Muslim. Saya pengen makan, padahal di situ ditulis kue tiaw sapi gitu kan. Yang jual langsung bilang, mohon maaf, ini haram, katanya dia gitu. Jadi ada kewajiban. Kenapa? Karena dia tahu kalau misalnya dia tidak mengatakan itu dan konsumennya ternyata taunya belakangan protes ke Pemda setempat, izin usahanya dicabut untuk selamanya. Pemerintah Indonesia memang belum menggalakkan aturan dan pembinaan industri halal bagi UMKM. Namun, masih ada cara. Ada kok program di Pemda, tapi susah dapetinnya. Susah kenapa? Karena Anda bergerak sendiri. Coba Anda membentuk komunitas. Komunitas ini yang bergerak desak itu Pemda. Pasti bisa. Yakin. Tak adanya desakan kelompok UMKM inilah yang membuat dana pemerintah untuk program halal dialokasikan ke program lain. Karenanya, komunitas UMKM wajib menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah. Dan kepada konsumen, edukasi produk halal harus semakin dikembangkan lagi, baik melalui institusi pendidikan maupun melalui kampanye pemerintah. Dengan begitu, UMKM dapat bangkit dan mengantarkan Indonesia menjadi produsen halal kompetitif di dunia.